astaga, dia punya flip chartnya, jadi kita lebih gampang nyerap ilmunya, kita salin juga, jadi lebih gampang ngafalnya. Menurut saya udah les sama dia udah bertahun-tahun, saya belum nemuin kayak dia salah atau buat kesalahan gitu sih, tapi enggak, selama ini bagus-bagus aja. Di balik keterbatasan untuk melakukan sesuatu, dia bisa membuat orang lain mengerti akan sesuatu, karena nggak semua orang bisa ngajar, dan orang yang terbatas seperti beliau aja bisa mengajar gitu. Kenapa orang yang bisa mengajar dengan cara yang dimengerti oleh orang lain itu bagus. Oke, itu tadi adalah tayangannya luar biasa ya, bahwa beliau bisa mengajar tanpa menggunakan matanya dengan metode-metode tertentu, dan katanya jelas sekali cara ngajarnya sebagainya. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan mengundang, ini adalah Pak Ni Ing Han. Satu lagi turun? Iya, sudah datang. Oke, kita kasih tangan untuk datang. Mundur ke belakang sedikit ada kursi di situ. Oh iya, sofa. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Iya. Samping kiri Bapak ada Yuki Kato, Pak. Oh. Selamat malam. Nah. Oke, boleh tanya sedikit Pak, itu Anda tidak melihat sejak kapan Pak? Saya tidak melihat sejak tahun 1987. 1987 Pak? Jadi sudah 24 tahun. Sudah 24 tahun. Ya. Pak, mohon maaf Pak, saya bisa lihat, maksudnya bisa dibuka kacamatanya Pak? Silakan. Itu kenapa tiba-tiba atau bagaimana Pak? Ya, waktu itu bulan Oktober, ya, mata kiri 3 Oktober 1987, hari Sabtu itu. Saya bangun pagi, buka pintu, buka jendela, ambil koran, saya baca tulisan yang di tengah itu. Yang besar itu Pak ya? Ya, tidak terbaca. Tidak terbaca? Tidak terbaca. Mata kiri maksudnya? Dua-duanya. Jadi waktu itu, tiba-tiba kok saya tidak bisa membaca tulisan yang besar itu. Lalu saya tutup mata kanan, saya baca dengan mata kiri, tidak terbaca. Saya tutup mata kiri, saya baca dengan mata kanan, kelihatan, masih tampak. Masih kelihatan? Masih tampak. Lalu Pak? Keesokan harinya, sudah tidak kelihatan, kabur. Oh, kabur awalnya? Kabur. Jadi, tapi masih kelihatan nih, masih kelihatan ya? Korannya itu kelihatan. Nah, kemudian dalam waktu kurang dari 1 bulan, kira-kira akhir Oktober 87, totally down, sudah. Allah, hilal tongkar lah katakan. Sama sekali gelap. Totally blind aja tiba-tiba. Itu Bapak nggak ke dokter untuk tanya, kenapa bisa seperti itu Pak? Sudah, saya sudah langsung ke dokter. Lalu? Saya di Aini, nggak tahu, Kuningan sebelah mana? Di sana apa di sana? Saya juga nggak tahu Pak. Kalau masalah jalan saya sama butanya Pak. Terus gimana Pak? Pak, saya ke rumah sakit mata Aini. Iya. Ke sana selama 39 hari, tapi tidak ada hasil. Alasannya kenapa? Maksudnya apa? Kenapa itu bisa terjadi Pak? Mereka cari dari segala segi, tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Ya, akhirnya saya disuruh oleh perusahaan di mana saya bekerja, saya disuruh ke Singapura. Di sana ada dokter mata, ahli mata, 1 dari 10 yang terbaik. Tapi ya alhasil juga tidak berhasil. Terus bagaimana akhirnya Bapak memutuskan kok akhirnya jadi seorang guru Pak? Begini, jadi orang tua saya, ayah ibu saya itu adalah guru. Ayah saya guru 3 zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi menyadari sebagai anak seorang guru,
Ya. Sejak itu pula lah